Mau membuat akte kelahiran dari ibu warga negara Indonesia, Bu, ya, dari Gerung, kemudian bapaknya dari mana, Pak? Bangladesh, tapi sudah pintar bahasa Indonesia, Pak. Nah, sudah lama di Indonesia. Jadi ceritanya menikahnya di mana? Kita di Malaysia. Di Malaysia. Jadi agama. Oke, menikahnya sah secara agama. Yang cakap abang bawang Malaides ternyata ada segelintir TKW ya yang membawa pulang sampai mempunyai anak. Senjata makan tuan, bagai meludah ke atas kena muka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu syukurnya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan disuruh nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan. Banyak ya netizen-netizen Indonesia yang salah paham dengan pekerja Bangladesh yang berada dekat Malaysia. Dari saking banyaknya di kolom-kolom komentar itu, orang netizen-netizen Indonesia itu sampai mempunyai sebutan Malaides gitu kan, sampai orang Malaysia itu bosan dengan sebutan seperti itu, para sahabat dan teman-teman. Dan ternyata si senjata makan tuan, para sahabat dan teman-teman. Dan nyatanya dekat Malaysia itu banyak warga-warga Indonesia, TKW yang berada di Malaysia itu jatuh cinta kepada para abang bawang-bawang, para sahabat dan teman-teman. Bahkan ada juga segelintir TKW itu yang suka kepada abang bawang-bawang ini, sampai dibawa balik ke kampung halaman Indonesia. Dan di sini Mas Farhan tidak mau mengecam para TKW yang sudah berjodoh dengan dia, tapi stop untuk mengatakan Malaides macam itu. Tapi nyatanya bukan Malaides, Indodes lah. Indonesia saja, Indonesia sendiri juga yang kemakan dengan abang bawang-bawang ya. Maksudnya kenapa sih Mas Farhan tidak mau tidak mau mengambil pusing ataupun tak mau mengambil seakan-akan jealous kepada segelintir TKW yang sudah berjodoh dengan orang Bangladesh. Dan di sini Mas Farhan hanya memberi bukti lah, janganlah panggil Malaides gitu di kolom-kolom komentar. Nyatanya orang Indonesia itu banyak yang menikah dengan orang Bangladesh, dan juga ada segelintir ya, tidak semuanya. Dan juga orang Malaysia itu mereka mempekerjakan orang Bangladesh itu karena emang orang Bangladesh itu memang banyak. Mana-mana negara itu, aku punya kawan Bangladesh dulu kerja part-time. Andai kata orang Bangladesh semua warga itu pulang balik kampung di Taiwan, di Hong Kong, di Korea, di Yaman, pokoknya di Arab, di Malaysia, di Singapura, itu negara Bangladesh itu tidak akan muat dengan adanya warga-warga yang sudah berkeliaran kemana-mana merantau, para sahabat dan teman-teman. Itu percakapan dari teman saya dulu yang part-time di tempat kerja saya. Jadi buat teman-teman netizen Indonesia yang bercakap Malaides itu stop, karena warga Indonesia pun banyak yang membawa pulang warga Bangladesh ke Indonesia. Dan teman-teman ingin bukti seperti apa buktinya? Kita simak sama-sama videonya. Let's go. Mau membuat akte kelahiran dari ibu warga negara Indonesia, Bu, ya, dari Gerung, kemudian bapaknya dari mana, Pak? Bangladesh, tapi sudah pintar bahasa Indonesia, Pak. Nah, sudah lama di Indonesia. Jadi ceritanya menikahnya di mana? Kita di Malaysia. Di Malaysia. Jadi agama. Oke, menikahnya sah secara agama di Malaysia, tapi belum dicatatkan secara ketentuan negara. Nah, jadi ketentuan agama
sah, tapi ketentuan negara belum sah. Bukan tidak sah, tapi belum. Suatu saat bisa dicatatkan kalau sudah siap, ya, kalau sudah siap dari sisi segalanya, keuangan dan lain sebagainya. Ya. Ibu bapak datang ke Dukcapil untuk membuat akta kelahiran anaknya supaya bisa sekolah ya. Iya. Ini anaknya nih. Dek, coba sini dek. Sini biar dilihat sama. Nah, ini anaknya. Udah berapa tahun umurnya? 11 tanggal 15 ini. Sekitar 6 tahun. Oh, bentar lagi mau SD. Oke, dulu lagi deh, dulu lagi. Nah, bentar lagi mau SD. Adik juga sudah punya paspor ya. Sudah punya paspor. Ini paspornya RI ya, paspornya RI. Ya, paspornya Republik Indonesia. Jadi tidak sah emang anak warga negara Indonesia. Di paspor namanya MD Parel. MD Parel, ibu maunya dia namanya Muhammad Farel. Ya, tapi saya berikan arahan tadi bahwasanya lebih baik mengikuti paspornya MD Parel agar tidak bermasalah. Siapa tahu nanti suatu saat anaknya mau ke Malaysia, ke Bangladesh, atau dia mau haji umroh, tidak bermasalah. Jadi kita buat akta kelahiran MD Parel juga sesuai paspor. Biar nggak capek ke pengadilan nanti ya. Nah ini jadi akta kelahiran anaknya kita buatkan sementara. Sementara anak ibu. Ya sementara ini ya. Jadi suatu saat karena orang tuanya warga negara asing bisa mengakui anaknya melalui pengadilan. Ya. Ya, jadi bisa melakukan pengakuan anak melalui pengadilan ini. Akte kelahiran anaknya ya. MD Parel adalah anak dari Ibu Mahuni. Ya, kemudian ini kakaknya. Di kakak juga sudah ada anaknya MD Parel, warga negara Indonesia. Ya. Kianya belum ada. Kia, belum cetak. Oh iya, jadi kianya nanti bisa belakangan ya. Karena ibu juga tidak siapin foto anaknya kayaknya. Bisa ada. Ada bawah? Oh ya, nanti kita cetakkan Kia habis ini ya. Ya apa? Jadi nanti kita akan cetakkan Kia, ditaruh aja nanti besok nih kita kasih. Itu kakak sama akta kelahiran. Oh ini belum tanda tangan juga ibu ini. Ya belum. Ibu Mahuni ya. Ibu tanda tangan ini. Oke. Bolpen sir? Jadi tadi ya udah jelas ya, ada akta kelahiran, ada kakak. Kemudian nanti kita berikan Kia juga. Nah, ibu tanda tangan di sini bu ya? Ya tanda tangan aja. Di mana? Di sini di pelapor. Besok ayahnya kalau mau mengakui anaknya melalui pengadilan, baru dia bisa menjadi anak berkewarganegaraan ganda. Nah, jadi dia nanti dua warga negaranya, bisa jadi Bangladesh, bisa jadi Indonesia. Dia bisa milih ketika umur 19 tahun. Harus milih. 21 kalau belum milih otomatis jadi warga Bangladesh. Tapi kalau sudah, itu kalau sudah resmi ya, kalau udah dicatatkan, udah diakui anaknya di pengadilan gitu. Kalau sekarang nggak bisa, emang sekarang WNI Tulen dia. Ya seperti itu. Udah lengkap ya, tinggal kianya saja. Oh iya, ini paspornya ibu ya. Ya, ya terima kasih ya. Siap. Ya itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share jika dirasa ini bermanfaat. Thanks for watching. And have a nice day. Bye. Betul. Udah bu ya? Ya, Ya, silakan lagi. Biasa diurus. Kalau sempat biasa diurus di pengadilan itu. Oke sudah sip. Ya. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman di video kali ini yang kita simak ya. Bahkan netizen-netizen Indonesia itu yang termakan dengan media sosial yang mempaparkan di Kuala Lumpur di Malaysia itu, yang membuat short-short video-video di Malaysia itu banyak abang-abang bawang ya. Nyatanya para TKW dari Indonesia banyak juga yang tercantol dengan abang-abang bawang Bangladesh. Jadi stop untuk mengatakan Malaydes ya, itu sebutan yang tidak baik karena segelintir warga Indonesia juga malah menjadikan suami ya para sahabat dan teman-teman sampai mempunyai anak keturunan. Mas Farhan tidak mengurus macam itu, yang Mas Farhan urus stop untuk mengatakan Malaydes karena warga-warga Indonesia segelintir TKW, bukan TKW Indonesia saja yang bekerja dekat Malaysia, bahkan TKW yang ada di Hong Kong juga membawa pulang
membawa pulang Bangladesh macam itu bersahabat dan teman-teman. Di suatu hari Mas Farhan juga ada cerita lah, tetangga Mas Farhan jiran, mereka bekerja dekat Hong Kong lah. Lepas tu balik, lepas tu dia bawa suami lah, tapi menggunakan visa yang 1 bulan tu. Jadi lebih masa daripada 1 bulan, akhirnya didatangilah sama immigration, akhirnya ditangkap, dipulangkan ke Bangladesh. Nyatanya katanya mau nikah, tapi dia tidak menggunakan visa yang resmi, untuk visa untuk pelancong saja lah ke Indonesia. Jadi akhirnya ditangkap para sahabat dan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang netizen Konoha yang tak tahu, stop untuk mengatakan Malaides, karena segelintir TKW banyak yang ngebawa pulang abang-abang bawang para sahabat dan teman-teman. Jadi Mas Farhan kembalikan itu suatu jodoh lah, mungkin jodoh mereka itu orang sana, orang jauh macam itu. Jadi tak perlu lama hujat sana sini, tak perlu. Jadi Mas Farhan ingin membetulkan, stop untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik para sahabat dan teman-teman. Itu hanya kembali bagikan meludah ke atas dan kena muka sendiri. Makanya Mas Farhan kepada netizen Indonesia yang mulutnya pedas itu, kalian kalau mau kolom komentar itu, mau nulis di kolom komentar, berkaca-kaca dulu lah, tengok dulu, difilter juga untuk disaring ya, setidaknya disaring gitu kan. Apa warga saya itu ada segelintir tak yang menikah dengan bawa-bawa obang bawang, abang Bangladesh gitu. Dan juga kemarin juga ada yang juga mengomen-ngomen itu Malaysia itu negara kasino, negara game itu. Nyatanya dekat Indonesia itu hampir ya para sahabat, dan akhirnya sudah terbongkar dari kasus Pak Polisi Sambo itu ya. Semuanya terbongkar dengan game-game online, judi-judi online, semuanya terbongkar para sahabat dan teman-teman. Dan sekarang ini banyak juga pengecekan dalam handphone judi-judi online, dan juga ada banyak kasus-kasus pencurian itu disebabkan dengan judi-judi yang marak juga dekat Indonesia, bukan hanya di Malaysia para sahabat. Jadi stop lah sekarang ya. Jadi buat teman-teman, pesan Mas Farhan yang Mas Farhan selalu olok-olok, kalau nak bekerja ke luar negeri, terutama ke Malaysia, jangan sampai datang secara ilegal, datanglah secara resmi, datang secara elok-elok, datang lewat depan, jangan datang lewat belakang, lewat tongkang, datang secara halal, jangan bersahabat. Itu sangat merugikan kalian ketika berada dekat Malaysia nanti jadi buronan polis dan juga immigration. Mungkin videonya itu saja para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.